Di ujung gang kecil sebuah perkampungan tua, terdapat seorang lelaki rentar, pakaiannya lusuh, tangannya selalu kotor oleh lem dan benang-benang sol sepatu. Namanya Pak Darto. Orang-orang mengenalnya sebagai tukang sol sepatu keliling, yang setiap hari mendorong gerobaknya dari satu kampung ke kampung lain. Namun, siapa sangka, di balik kesederhanaannya itu, nama Pak Darto justru disegani oleh para ulama besar. Beberapa bahkan rela datang jauh-jauh hanya untuk duduk bersamanya, atau sekadar mencium tangannya. Pak Darto, minta tolong sol sepatu saya. Ya begitulah setiap hari, orang-orang datang silih berganti, mengira beliau hanyalah orang biasa. Padahal, tidak ada yang tahu ia adalah salah satu wali Allah yang tersembunyi, sosok yang menyembunyikan kehebatannya di balik karung goni dan gerobak tuanya, bukan karena ingin dipuji, tapi karena beliau tahu, kemuliaan di sisi Allah, bukan di mata manusia. Siapa sebenarnya Pak Darto? Apa rahasia yang disembunyikannya? Dan kenapa para habib, kiai, dan ulama besar menundukkan kepala saat bersua dengannya? Mari kita ikuti kisah seorang wali Allah yang tidak dikenal manusia, tapi dicintai langit dan bumi. Di sebuah desa kecil di kaki pegunungan Jawa Tengah, hiduplah seorang anak laki-laki yang kelak dikenal sebagai Pak Darto. Sejak kecil, Darto tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sederhana, bahkan bisa dibilang serba kekurangan. Ayahnya seorang petani penggarap, ibunya hanya ibu rumah tangga biasa yang kadang membantu tetangga membuat empin atau keripik untuk menambah penghasilan. Meski hidup pas-pasan, keluarga Darto dikenal taat beragaman. Setiap maghrib, ibunya memastikan anak-anaknya sudah duduk rapi di langgar kecil dekat rumah. Di sanalah Darto belajar huruf hijaiyah, menghafal doa-doa pendek, dan mengenal siapa itu Nabi Muhammad. Ketika teman-temannya mulai jarang datang ke langgar karena sibuk bermain, Darto justru semakin rajin. Ia tidak hanya ikut mengaji malam hari, tapi juga membantu membersihkan langgar setiap pagi. Banyak orang tak menyangka bahwa bocah kecil kurus ini memiliki kedisiplinan yang luar biasa untuk anak seusianya. Pendidikan formal Darto hanya sampai kelas 3 SD, bukan karena ia bodoh atau malas, tapi karena keadaan ekonomi yang memaksanya berhenti sekolah. Sejak itulah, Darto mulai ikut ayahnya ke sawah dan mencari pekerjaan serabutan. Ia pernah menjadi buruh angkut di pasar, penjual es, hingga pembantu bengkel tambal ban. Namun ada satu hal yang membuat Darto berbeda, ia tidak pernah meninggalkan salat. Dimanapun bekerja, ia selalu minta izin salat meski hanya pakai sarung lusuh dan alas tikar bekas. Dan uniknya, Darto sering kali terlihat salat di tempat sepi, kadang di bawah pohon besar, kadang di balik semak atau pojok kandang. Ia tidak suka dilihat orang. Ketika dewasa, hidupnya tidak banyak berubah. Ia menikah dengan gadis sekampung yang juga hidup sederhana. Tapi setelah beberapa tahun, istrinya meninggal karena sakit. Mereka tak memiliki anak. Sejak itu, Darto memilih hidup sendiri. Ia pun mulai merantau ke kota kecil sebagai tukang sol sepatu. Gerobak kalunya ia dorong dari kampung ke pasar, dari terminal ke sekolah. Di balik gerobak itulah ia menyimpan seluruh peralatan, jarum besar, lem, tambalan bar, dan kain perca. Tapi siapa sangka di dalam laci kecil gerobak itu ada mushaf kecil Al-Quran dan sebuah tasbih dari kayu cendana. Orang-orang mengenal Pak Darto sebagai tukang sol yang jujur. Ia tak pernah menipu harga, bahkan kalau melihat pelanggannya, anak sekolah yang tidak mampu, ia sering bilang, "Sudah, gratis saja, sepatumu biar kuat lagi buat sekolah." Tak ada yang menyangka bahwa lelaki tua yang terlihat biasa, hidup pas-pasan, dan setiap hari hanya memperbaiki sepatu, ternyata punya tamu-tamu yang aneh. Para santri, kiai, bahkan ulama dari luar kota. Mereka datang diam-diam, tidak ramai, dan kadang hanya duduk diam di dekat gerobak Pak Darto sambil menunduk, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Dan satu hal yang menjadi rahasia, Pak Darto tidak pernah bercerita tentang masa lalunya. Namun bagi sebagian orang yang peka, sorot mata lelaki tua ini menyimpan kedalaman yang tidak biasa, seolah menyimpan samudra ilmu dan cinta kepada sang Halik yang tak terucap. Di mata masyarakat kota kecil tempat Pak Darto tinggal, dia hanyalah seorang tukang sol sepatu tua. Gerobaknya terbuat dari kayu laput, rodanya kadang bunyi berdecit, dan katnya mulai mengelupas dimakan hujan dan panas. Tapi dari situlah setiap hari, Pak Darto memulai aktivitasnya tanpa keluhan, tanpa pamrih, dan tanpa merasa dirinya lebih rendah dari siapapun. Setiap pagi sebelum azan subuh berkumandang,
Pak Darto sudah bangun, air wudhu ia ambil dari sumur kecil di samping rumah. Kontrakan sederhananya rumah itu tidak besar, hanya satu ruangan untuk tidur, sholat, dan menyimpan alat sol. Tapi di dalamnya, selalu bersih dan teratur. Di pojok ruangan, tergantung rapi satu sajadah tua, Al-Quran yang sudah lusuh, dan sebuah sorban putih yang ia pakai hanya untuk sholat malam. Setelah subuh berjamaah di masjid, Pak Darto duduk lama. Di tempatnya, ia berzikir, membaca wirid dalam diam, tak banyak yang memperhatikan, karena ia selalu duduk di pojok belakang. Saat jamaah bubar, dia masih bersimpul, khusyuk dalam zikir, kadang matanya berkaca-kaca, kadang terlihat tenang seperti orang yang sedang bercakap langsung dengan Sang Pencipta. Sekitar jam 7 pagi, barulah ia mendorong gerobaknya. Ia menyusuri jalanan kota yang masih sepi, melewati pasar, terminal, dan trotoar pertokoan. Di salah satu sudut kota di bawah pohon waru yang rindang, Pak Darto membuka lapaknya. Sebuah bangku kayu pendek ia taruh di depan, tempat pelanggan duduk di sampingnya. Seutas tali plastik ia pasang untuk menggantung sepatu-sepatu yang sudah selesai ia perbaiki. Meskipun usianya sudah di atas 65 tahun, tangan Pak Darto tetap cekatan. Jarum sol ia pegang seperti seniman mengukir kanvas. Kadang ia terlihat diam lama, menatap sepatu yang rusak, lalu pelan-pelan menjahitnya seperti sedang menyulam nasib. Yang menarik, ia tidak pernah mematok harga. Jika ada yang bertanya, berapa? Baikakah jawabannya selalu, seikhlasnya saja. Tapi bila tahu pelanggannya pelajar atau ibu rumah tangga tak mampu, ia sering menolak dibayar. Udah, buat jajan anak aja, katanya sambil tersenyum. Setiap zuhur, asar, maghrib, dan isyan, Pak Darto tidak pernah absen ke masjid. Ia selalu datang lebih awal, duduk menunggu azan sambil membaca Quran kecilnya. Kalau ada yang bertanya tentang makna ayat atau hadits, jawabannya selalu sederhana, tapi tepat seolah ia paham isi tafsir tanpa perlu membuka kitab tebal. Saat malam datang, kehidupan sunyi Pak Darto justru mulai bermakna. Ia jarang tidur lebih dari 3 jam. Setelah isya, ia biasa beristirahat sebentar, lalu bangun kembali sekitar pukul 2 dini hari. Air wudhu ia ambil dalam diam, lalu mendirikan tahajud. Tidak banyak, mungkin hanya 4 rakaat, tapi tangisnya di tengah malam membuat langit kampung terasa sakral. Setelah tahajud, ia duduk bersila, berselawat, lalu berzikir panjang. Kadang ia membaca nama-nama Allah sambil memeluk lututnya. Di saat itu, pintu rumahnya tertutup, tapi jendela hatinya terbuka luas menuju langit. Pernah suatu malam, tetangganya terbangun karena mendengar suara isak pelan. Mereka mengintip dari celah pintu dan melihat Pak Darto sedang sujud lama. Ia memohon ampun, tapi kalimat-kalimatnya terasa seperti sedang menyembunyikan luka umat. Seolah dalam doa-doanya, ia sedang menanggung beban banyak orang yang tak sempat mendoakan dirinya sendiri. Meski dikenal pendiam, Pak Darto bukan orang yang menutup diri dari masyarakat. Jika ada yang sakit, ia datang menjenguk. Jika ada anak yatim kesulitan biaya sekolah, diam-diam ia titipkan uang ke ustadz masjid agar disampaikan. Ia tidak pernah mau namanya disebut. Bahkan, kalau disebutkan, ia sering berkata, "Saya ini cuma tukang sol." Jangan lebay. Namun masyarakat sekitar mulai sadar ada yang berbeda. Beberapa tetangga pernah melihat kiai atau ustadz besar datang malam-malam ke rumahnya, duduk diam, mencium tangannya, lalu pulang. Ketika ditanya siapa mereka, Pak Darto hanya senyum dan bilang, "Teman lama." Pak Darto juga dikenal sangat ikhlas. Ia tidak pernah meminta apapun kepada orang. Ketika rumah kontrakannya bocor, dan ada tetangga yang ingin bantu memperbaiki, ia bilang, sudah biasa kena air hujan, itu nikmat dari Allah. Saat ada yang menawarinya pekerjaan tetap sebagai penjaga sekolah atau petugas kebersihan masjid dengan gaji tetap, ia menolak halus. Biar saya tetap mendorong gerobak itu yang membuat saya bisa berdoa sepanjang jalan. Puasa sunnah adalah kebiasaannya. Senin Kamis ia jalani tanpa pernah absen. Kadang ia juga puasa Daud. Yang lebih mengherankan, meskipun hanya makan nasi dan garam, tubuhnya tetap sehat dan kuat mendorong gerobak. Pak Darto tidak memiliki banyak harta, tapi hatinya luas menampung cinta. Ia tidak punya gelar atau pangkat, tapi akhlaknya membuat banyak orang menunduk hormat. Ia tidak pernah memberi ceramah di mimbar, tapi setiap gerak dan diamnya adalah dakwah. Di usia senja, ia justru semakin sibuk, tapi bukan karena pekerjaan duniawi, melainkan karena jiwanya sedang menuju pemanggilan. Ia seolah tahu hari-hari hidupnya tinggal sedikit, tapi tidak ada kegelisahan.
Tidak ada kecemasan. Justru semakin banyak senyum. Semakin sering ia berkata, nanti kita ketemu di sisinya. Orang-orang mulai sadar bahwa mereka tidak sedang hidup berdekatan dengan tukang sol biasa, mereka hidup bersama wali Allah yang menyamar sebagai rakyat jelata. Bagi masyarakat kampung kecil itu, Pak Darto hanyalah tukang sol sepatu biasa. Tapi bagi sebagian orang yang hatinya peka, ia adalah laut dalam yang tidak bisa diukur dengan ember. Sosoknya tenang, sederhana, dan tak pernah mencari sorotan. Namun di balik semua itu, diam-diam Allah menampakkan kemuliaan melalui karomah-karomah yang sulit diterangkan dengan logika dunia. Suatu hari, datang seorang ibu muda dari kampung sebelah. Ia membawa anak laki-lakinya yang berusia sekitar 7 tahun. Anak itu duduk di atas kursi roda tua, dengan wajah pucat dan kaki yang kurus kaku. Ibu itu menangis pelan, menahan haru, saat memohon kepada Pak Darto. Pak, saya dengar dari orang, panjenengan sering mendoakan orang sakit. Saya gak punya uang buat ke rumah sakit besar. Boleh saya minta panjenengan doakan anak saya, Pak? Darto, seperti biasa, hanya tersenyum. Ia tidak marah, tidak terkejut. Ia juga tidak menampakkan kehebatan apapun. Ia hanya berkata, yang menyembuhkan itu Gusti Allah. Saya cuma bisa bantu mendoakan. Ia lalu memegang kepala anak itu, memejamkan mata, dan membaca doa pelan. Wajahnya khusyuk, seperti sedang berbicara langsung kepada langit. Tangannya bergetar ringan, dan mulutnya melantunkan doa-doa yang tak semua orang pahami. Setelah itu, ia menyuruh si ibu pulang. Insyaallah, 3 hari lagi coba suruh anaknya dengan berdiri pelan-pelan. 3 hari kemudian, kabar luar biasa menyebar ke kampung. Anak yang selama ini tidak pernah bisa berdiri itu, kini bisa bangkit pelan-pelan dari kursi rodanya. Awalnya ia hanya berdiri beberapa detik, lalu melangkah beberapa jengkang. Tapi seminggu setelahnya, ia sudah bisa berjalan meski masih tertatih. Si ibu menangis sujud syukur. Tapi ketika ingin kembali mengunjungi Pak Darto untuk mengucapkan terima kasih, ia hanya mendapati lapak gerobak yang kosong dan kertas kecil tertempat, sedang istirahat. Alhamdulillah, Pak Darto tidak ingin dikenal, karena karomah baginya. Semua itu hanyalah titipan, bukan kebanggaan. Musim kemarau panjang melanda. Desa itu, sawah-sawah mulai mengering, dan tanaman petani layu. Mata air kecil di kaki bukit pun sudah mengering. Banyak petani mulai mengeluh, bahkan berniat menjual sapi mereka untuk bertahan hidup. Salah satu petana yang akrab dengan Pak Darto namanya Pak Wandi datang dengan wajah lelah. Pak Darto, kalau hujan gak turun minggu ini, ladang saya mati semua. Saya sudah tanam singkong, jagung, dan kacang, tapi air sudah habis. Pak Darto hanya mengangguk kecil. Ia tidak menjanjikan apapun. Hanya berkata pelan, coba besok pagi jenengan tengok ladang jenengan. Mungkin sudah dikunjungi malaikat hujan. Pak Wandi tak banyak berharap, tapi keesokan harinya, ketika ia pergi ke ladangnya, ia mendapati pemandangan aneh. Hanya ladangnya yang basah oleh hujan. Tanahnya becek, daunnya segar, dan ada jejak air mengalir di antara galur tanaman. Sementara ladang-ladang sekitarnya, yang jaraknya hanya puluhan meter masih kering, bahkan berdebu. Pak Wandi gemetar. Ia langsung sujud di pematang sawahnya, menangis. Ia tahu, ini bukan kebetulan, ini adalah jawaban dari langit, yang turun lewat doa seorang tua sederhana, yang tidak pernah meminta apapun. Ketika ia mendatangi Pak Darto, untuk mengucap syukur, dan menyumbang hasil panen, Pak Darto hanya berkata, sing penting jenengan percaya, Gusti Allah ora sare. Saya cuma bantu mendoakan. Karomah Pak Darto bukan hanya dirasakan masyarakat kecil, tapi juga oleh kalangan ulama besar yang mengenal ilmu hakikat, dan mengenali aroma wangi wali tersembunyi. Beberapa malam, ada sosok asing datang ke kampung. Dengan mobil biasa, mereka turun diam-diam dan berjalan kaki menuju rumah Pak Darto. Para tetangga mengira itu hanya tamu keluarga, tapi jika diperhatikan, mereka mengenakan jubah bersih dan membawa kitab. Salah satu dari mereka bahkan adalah kiai terkenal dari pondok pesantren besar di luar kota. Mereka tidak datang untuk ceramah, tidak datang untuk mengisi pengajian. Mereka datang hanya untuk mencium tangan Pak Darto, duduk sebentar, lalu kembali pulang. Ada satu kejadian yang menghebohkan. Seorang santri senior dari pondok besar mengatakan bahwa gurunya pernah berkata, jika kamu ingin belajar adab, belajarlah dari wali yang tidak dikenal manusia. Salah satunya adalah Pak Darto. Dia bukan siapa-siapa, tapi doanya menembus langit. Sebelum mulutnya selesai bicara, mengapa para ulama datang diam-diam? Karena Pak Darto tidak suka dikenal.
Ia hanya ingin menjadi orang biasa, ia tidak mau diundang ceramah, tidak mau ditokohkan, dan tidak ingin hidup dari sumbangan. Bagi Pak Darto, menjadi wali adalah rahasia, dan menjaga rahasia adalah kehormatan. Karomah-karomah Pak Darto bukan tentang keajaiban besar yang menakjubkan orang banyak, tapi justru muncul dalam bentuk yang sederhana, tersembunyi, dan hanya bisa dilihat oleh mata yang bersih dari keinginan dunia. Pak Darto adalah cermin dari ajaran wali Allah, rendah hati, penuh kasih, tidak menonjolkan diri, tapi menjadi penolong. Banyak orang, doanya seperti angin yang lembut tak terlihat, tapi terasa menyentuh hati, dan hingga kini, kisahnya masih hidup dari mulut ke mulut. Sebagian mengatakan Pak Darto telah wafat, sebagian lagi percaya beliau masih hidup dan berpindah-pindah. Tapi satu hal yang pasti, beliau telah meninggalkan jejak kebaikan yang tak akan hilang ditelan waktu. Hari itu adalah hari Jumat, menjelang siang, kampung tampak biasa saja, angin berhembus tenang, matahari tidak terlalu terik, dan warga sibuk seperti biasa dengan aktivitasnya. Tapi di satu sudut kecil dekat musola, di bangku kayu tua tempat biasa Pak Darto duduk sambil menambal, sepatu hari itu kosong, tak ada suara ketukan palu, tak ada sapaan hangat "Assalamualaikum, Nak" yang biasa menyambut anak-anak sekolah yang lewat. Gerobak tua Pak Darto masih ada, tapi dirinya tidak tampak. Beberapa warga mengira beliau mungkin sedang istirahat di rumah, tapi ada yang terasa aneh. 3 hari sebelum wafatnya, Pak Darto sempat berkata kepada seorang anak muda penjual gorengan, yang kerap duduk menemaninya, "Dle, kalau nanti aku nggak ada, jangan sedih. Kamu solin sepatu orang dengan jujur." Ya, sepatu itu kadang jadi saksi langkah orang ke masjid. Ucapannya disambut tawa ringan, dianggap gurauan. Tapi ternyata itu pesan pamitan. 1 hari sebelum wafat, Pak Darto juga terlihat duduk lebih lama di masjid, menangis dalam sujud yang lama. Ia mencium tanah masjid, seperti orang yang hendak pergi jauh, dan benar saja, malam itu Pak Darto tidak pulang ke rumahnya yang kecil, di gang sempit. Ia wafat di dalam masjid, dalam keadaan sujud, saat salat tahajud. Yang paling mengejutkan bukan hanya wafatnya, tapi kejadian langit yang mengiringinya. Saat jenazah hendak dimandikan, tiba-tiba langit Sukabumi yang tadinya cerah, mendung dalam sekejap. Tapi yang turun bukan hujan biasa. Beberapa warga bersaksi melihat gerimis yang terasa hangat, bahkan beraroma wangi, seperti wangi minyak kasturi. Seorang warga tua berkata, "Saya lihat awan di atas rumah Pak Darto membentuk lingkaran, seperti payung, tapi tak ada yang bisa memotret HP anak saya." Semua ngeblank waktu itu, ketika malam hari, di musola tempat beliau biasa sol sepatu. Lampu-lampu padam sendiri, lalu menyala lagi dengan sendirinya. Beberapa orang yang datang untuk tahlilan pertama, mengaku mendengar suara lirih zikir dari arah gerobak Pak Darto. Namun saat didekati, tidak ada siapapun. Yang membuat warga kampung makin bingung, sekaligus kagum, adalah ketika pada malam ketiga, setelah kepergiannya, beberapa ulama besar dari luar kota, yang tak pernah dikenal warga datang tanpa undangan. Mereka langsung masuk ke musola, mencium tanah di dekat tempat Pak Darto biasa duduk, lalu menangis. Salah satu dari mereka berkata lirih, beliau bukan orang biasa, doanya menembus langit. Kami datang malam ini, bukan sebagai tamu, tapi sebagai murid yang kehilangan gurunya. Padahal, tak ada satupun dari warga yang tahu bahwa Pak Darto punya hubungan dengan para ulama besar. Hari pemakamannya, ratusan orang datang, entah dari mana. Tak ada undangan, tak ada publikasi, tapi banyak yang berkata, "Kami seperti dituntun untuk ke sini." Jenazah Pak Darto dibawa ke pemakaman umum dekat sawah kecil, dan saat dikuburkan, tanah terasa lembut, seolah sudah disiapkan. Aroma wangi terus tercium dari liang lahat, membuat para penggali kubur menangis tanpa sebab. Bahkan seekor burung kecil ikut hinggap di atas nisan, dan tidak terbang hingga sore menjelang. Warga mulai yakin, Pak Darto bukan hanya sekadar tukang sol sepatu, ia adalah wali Allah yang disembunyikan dari mata dunia. Kepergian Pak Darto bukan sekadar meninggalnya seseorang, tapi seperti sirnanya cahaya dari sebuah lentera yang menerangi kampung. Sejak hari itu, musola kecil lebih ramai. Anak-anak muda mulai salat subuh berjamaah, banyak yang mulai berzikir, hanya karena ingin mewarisi sedikit dari akhlak Pak Darto. Gerobak sepatunya, kini, tidak dipakai lagi, tapi dibiarkan tetap di tempatnya. Diberi papan kecil bertuliskan, "Disinilah seorang kekasih Allah pernah duduk dan mendoakan umat." Setelah kepergian Pak Darto, suasana kampung tempat beliau tinggal perlahan berubah, bukan menjadi sepi,
melainkan menjadi lebih hidup dalam makna yang dalam. Musola, yang dulunya hanya diisi barisan orang tua, kini sering dipenuhi anak muda yang penasaran, mencari tahu siapa sebenarnya pria tua penambal sepatu itu. Namun, di balik keharuman kisahnya yang menyebar dari mulut ke mulut, ada satu hal yang membuat banyak orang bertanya-tanya, di mana sebenarnya makam Pak Darto. Warga kampung hanya tahu, Pak Darto dikuburkan di pemakaman umum di belakang sawah. Namun, anehnya, seminggu setelah pemakamannya, makam yang ada di sana sudah tidak bertanda. Nisan kayu kecil yang tadinya ada, hilang. Beberapa warga yang datang untuk berziarah mendapati tanah di lokasi itu kembali rata, seolah tak pernah digali. Konon, menurut penuturan seseorang yang pernah melihat dari kejauhan, malam hari, ada beberapa orang memakai gamis putih, wajahnya bercahaya. Mereka menggali pelan-pelan tanpa suara. Esok paginya, makam Pak Darto sudah tak ada. Sejak itu, lokasi makam aslinya menjadi misteri. Beberapa percaya beliau dipindahkan ke tempat rahasia atas permintaan para ulama untuk menghindari kultus atau pengultusan. Ada juga yang percaya beliau disembunyikan oleh Allah, seperti para kekasihnya yang lain. Satu-satunya benda yang masih tersisa dari beliau adalah gerobak sepatu tua, diletakkan di pojok musola. Tak seorang pun berani menyentuh atau memindahkannya. Aneh tapi nyata, gerobak itu tak pernah berkarat. Meski hujan dan panas silih berganti, seorang pemuda pernah mencoba menyimpan palu Pak Darto sebagai kenang-kenangan. Namun ia bermimpi malam itu. Pak Darto berkata lembut, "Palu itu bukan milikmu, nak, itu milik amanah." Keesokan harinya, ia mengembalikan palu itu sambil menangis. Selain gerobak, ada satu benda lain yang ditemukan setelah wafatnya Pak Darto, sepotong kain lusuh berwarna putih yang digulung rapi di bawah sajadahnya. Di dalamnya ada tulisan tangan. Sederhana, "Jangan cari aku di makam, carilah aku di zikirmu." Kalimat itu menjadi pengingat bahwa Pak Darto tak ingin dikenang secara fisik, tapi secara spiritual. Bukan makam yang harus dicari, tapi jejak aman dan keikhlasannya yang perlu diikuti. Beberapa ulama yang pernah mendatanginya mengatakan, wali tersembunyi memang tidak selalu meninggalkan jejak yang bisa dipeluk dunia, kadang mereka hanya meninggalkan getaran ilahian yang membangunkan hati orang-orang yang lalai. Pak Darto bukan wali yang punya pesantren, bukan penceramah yang punya ribuan pengikut, tapi keberadaannya adalah rahmat untuk kampung itu, dan mungkin untuk dunia yang tidak pernah mengenalnya. Kini, warga kampung sepakat menjaga musola kecil itu. Mereka menamai pojok tempat biasa Pak Darto duduk dengan sebutan Simpur Darto, bukan untuk disembah, tapi untuk diingat. Gerobak, palu, sepatunya, bahkan sajadahnya semua masih ada. Tapi jejak paling nyata dari Pak Darto adalah perubahan yang ia tinggalkan dalam hati manusia. Kadang, kekasih Allah tidak muncul dengan sorban putih atau panggung megah. Ia bisa datang dalam wujud tukang sol sepatu yang hatinya lurus, lisan yang basah dengan zikir, dan hidup yang hanya ingin dikenal oleh langit.